untuk mendesak KPK agar segera tangkap Anies. Karena menurut kajian-kajian dan analisa yang kami kaji selama ini, bahwa Gubernur DKI Jakarta banyak mempunyai kasus-kasus yang saat ini belum dibongkar oleh KPK. Jadi cerita-cerita ini kemudian seperti menjadi sebuah puzzle yang sempurna, karena hari ini saya akhirnya mengerti kenapa Anies itu belum dideklarasikan oleh Demokrat dan PKS, karena dua-duanya, dua partai ini sama-sama masih ragu-ragu. Waduh guys, Anies gak laku. Nasdem tidak jadi dukung Anies, melainkan dukung Prabowo Capres. Aneh, ini cukup aneh guys. Sepertinya ada deal-deal politik yang tidak berjalan mulus, atau ada probabilitas yang buruk bagi Nasdem apabila mereka melanjutkan manuvernya untuk mendukung Anies. Dulu Anies pernah membuat statement bahwa kalau Pak Prabowo maju menjadi calon presiden, Anies tidak akan mencalonkan diri jadi calon presiden. Apakah seorang Anies Baswedan akan konsisten terhadap statement awalnya? Mohon maaf, saya meragukan. Saya sangat meragukan. Ketika Nasdem mengumumkan Anies sebagai capresnya, ini kan tiketnya belum ada. Koalisinya belum ada gitu. Ini mau maju dari mana Anies ini? Kalau hanya dari Nasdem, ya nggak cukup gitu suaranya. Ya karena syaratnya kan ada presidensial threshold 20% gitu. Nah Nasdem nggak cukup gitu. Ini masih harus berkoalisi dengan partai lain. Lah kok tiba-tiba sudah diumumkan, ini ada apa kok tiba-tiba gitu ya. Tudingan mahasiswa kedatangan Anies Baswedan di Makassar cuma mau kampanye. Kelompok mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Aktivis Mahasiswa Makassar melakukan aksi demonstrasi menolak kedatangan Anies Baswedan di Makassar. Mereka menuding Anies berkunjung ke Makassar dan beberapa kabupaten lain di Sulawesi Selatan dengan tujuan kampanye menjelang pemilu 2024. Karena itu, Ainul mengatakan bahwa mereka dengan tegas menolak kedatangan Anies. Apalagi menurutnya kedatangan Anies ke Makassar difasilitasi oleh relawan dan partai politik. Ainul mengklaim pihaknya akan kembali menggelar aksi demonstrasi saat Anies telah sampai di Makassar. Bahkan Ainul menyebut aksi tersebut akan digelar di depan hotel tempat Anies menginap. Sekretaris DPW Nasdem Sulsel Syaharudin Al-Rif sebelumnya mengungkapkan Anies akan mengunjungi sejumlah wilayah di Sulsel seperti Kota Makassar, Kabupaten Maros, dan Pangkep. Anies direncanakan tiba di Makassar pada tanggal 10 November mendatang. Nasdem Sulsel angkat bicara menanggapi aksi penolakan terhadap Anies yang dilakukan sejumlah mahasiswa di Makassar. DPW Nasdem Sulsel angkat bicara. Nasdem Sulsel kembali menegaskan kedatangan Anies semata-mata hanya untuk silaturahmi dengan tokoh masyarakat dan relawan. Asman membantah tudingan Anies datang ke Sulsel untuk kampanye dan kepentingan Pilpres 2024. Dia menyebut saat ini kontestasi Pilpres 2024 bahkan belum dimulai. Demokrat Sulsel maklumi ada penolakan. DPD Partai Demokrat Sulsel juga ikut merespon aksi penolakan kedatangan Anies. Demokrat Sulsel menganggap aksi penolakan itu merupakan hal yang biasa. Ula mengatakan seharusnya masyarakat Sulsel lebih terbuka menyambut tokoh nasional yang datang. Apalagi menurutnya Anies bisa disebut sebagai calon pemimpin. Sementara terkait tudingan kunjungan Anies ke Makassar bermuatan politik, menurut Ula itu juga hal yang wajar, mengingat Indonesia saat ini sudah mulai memasuki tahun politik jelang pemilu 2024. PKS Sulsel enggan banyak komentar. Sementara itu DPW PKS Sulsel enggan banyak berkomentar terkait aksi penolakan Anies di Makassar. Meskipun demikian, bagi PKS Sulsel Anies tetap tamu yang harus disambut dengan baik. Menurut Rustam, PKS Sulsel belum bisa banyak berkomentar mengingat hingga saat ini belum ada keputusan dari Dewan Majelis Syuro PKS soal pencapresan Anies. Rustam mengatakan jika saja kedatangan Anies ada hubungannya dengan pencapresan di tahun 2024, Rustam juga menilai kedatangan Anies ke Makassar memiliki efek bagi PKS Sulsel. Kami berdarah-darah besarkan Anies, ternyata dia tikung ketum kami. Politisi Partai Gerindra Rosiade mengungkapkan bahwa banyak kader Partai Gerindra yang merasa kecewa dengan Anies Baswedan karena merasa Anies telah menikung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Hal tersebut diungkapkan oleh Andre dalam acara Catatan Demokrasi TV One.
Andre mulanya menyampaikan bahwa Anies Baswedan bisa menjadi Gubernur DKI Jakarta berkat jasa Prabowo Subianto dan seluruh kader Partai Gerindra. Namun pada saat kini, Anies tengah diusung sebagai capres yang berpotensi menjadi rival Prabowo. Kader Gerindra dilarang untuk mencaci Anies. Anies mengatakan Prabowo sebagai ketua umum mengingatkan agar pemilu 2024 dijadikan pemilu yang riang dan gembira. Prabowo juga berharap seluruh kader Gerindra bisa mendorong calon yang maju untuk menyampaikan program-program. Menurut Andre, Anies tidak memiliki etika karena sama sekali tak menemui Prabowo sebelum memutuskan untuk maju dalam Pilpres 2024. Padahal menurut Andre, Anies bisa jadi Gubernur DKI karena jasa dari Prabowo Subianto. Namun kata Andre, Prabowo memiliki jiwa besar mengetahui sikap Anies yang secara tiba-tiba maju berkampanye sebagai bakal capres tanpa menemui Prabowo. Andre mengatakan, kader Gerindra sangat kecewa bahkan Anies tak berbicara terlebih dahulu ke Prabowo sebelum memutuskan maju dalam pencapresan 2024. Namun apa yang dikatakan Andre disanggah narasumber lain yang hadir dalam acara tersebut, yakni politisi PKS Mardhani Alisera. Menurut Mardhani, Anies diusung dan bukan Anies yang menyatakan diri ingin maju. Ketika disinggung apakah Gerindra sakit hati dengan Anies, Andre menepis anggapan itu. Dia mengatakan kader Gerindra hanya sebatas kecewa dengan Anies. Namun meski kecewa dengan Anies, Gerindra menegaskan tak pernah melakukan upaya pencegalan. Tak ingin dijadikan ajang berpolitik oleh politisi, Anies Baswedan tidak diundang di reuni 212. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tak tampak hadir dalam acara reuni 212 di Masjid Atin, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Jumat 2 Desember 2022. Putri Presiden Republik Indonesia kedua yakni Siti Hediati Haryadi atau kerap disapa Titik Soeharto hanya tersenyum ketika disinggung soal kehadiran Anies. Sembari berjalan meninggalkan awak media, Titik nampak sibuk berfoto dengan peserta reuni 212. Ia menuturkan kedatangannya ke acara reuni 212 untuk memanjatkan doa agar Indonesia bebas dari penderitaan. Namun, ketika ditanya tentang alasan mengapa panitia memilih Masjid Atin sebagai lokasi reuni 212, Titik mengaku tidak mengetahuinya, tetapi dia menegaskan Masjid Atin terbuka untuk siapapun. Berdasarkan pantauan wartakotalive.com, Titik meninggalkan Masjid Atin pukul 07.00 WIB. Saat akan meninggalkan acara tersebut, Titik turut dikelilingi peserta reuni yang ingin berfoto bersamanya. Selain Rizik Syihab, Bahar Smith dan Titik Soeharto, terdapat pula tokoh-tokoh agama lainnya yang turut hadir, diantaranya Buya Kurtubi, Habib Muhammad FPI, Yusuf Martak, Kiai Abdul Kahar, Buya Yahya, Abah Raud, Habib Hanif, Selamat Ma'arif, Kiai Honop, Kiai Maksum, Habib Mahdi, dan Kiai Munawar Aseli. Panitia penyelenggara reuni 212 memastikan tidak mengundang ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan dalam acara di Masjid Atin, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Penanggung jawab reuni 212 Yusuf Martak menjelaskan bahwa pihaknya hanya mengundang tokoh agama dan ulama dalam acara yang akan berlangsung pada Jumat 2 Desember 2022 itu. Dia pun menyebutkan bahwa panitia tidak mengundang tokoh yang berkaitan dengan politik, termasuk Anies yang diketahui beberapa kali menghadiri reuni 212. Menurut Yusuf, reuni 212 kali ini mengusung tema Munajat Akbar dan Indonesia Bersalawat untuk keselamatan NKRI dan akan fokus pada kegiatan doa bersama serta bermunajat. Atas dasar itu, panitia penyelenggara tidak ingin reuni 212 justru dianggap ataupun dijadikan ajang berpolitik oleh para politisi.